Shalom Jemaat WJM yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang kedua dalam Pekan Doa PI Baptis Sedunia. Tema kita adalah kabar baik bagi diaspora di Taiwan yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ke 25 tentang tindak lanjut pemberitaan Injil diperserahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengetahui sebelumnya bahwa pertobatan orang Samaria adalah sederhana dan lugas. Filipus datang ke tanah Samaria, memberitakan Kristus kepada mereka, dan mereka menerima pemberitaan itu. Selanjutnya mereka menanggapi dengan percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Uniknya dengan pertobatan yang terjadi terhadap orang-orang Samaria adalah adanya tindak lanjut yang terjadi untuk mengajarkan berbagai doktrin yang berkaitan dengan konfirmasi, pengudusan, dan juga karunia rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari ayat yang ke-14, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar pertobatan yang terjadi di tanah Samaria, mereka kemudian mengutus Petrus dan Yohanes untuk datang kepada mereka. Petrus dan Yohanes mendengar pertobatan orang Samaria dan mereka berdoa agar Roh Kudus diberikan kepada orang Samaria. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 8 ayat 15 sampai 17, di situ dikatakan bahwa orang Samaria pada saat percaya dan memberi dibaptis, mereka dibaptis dalam air, tetapi Roh Kudus belum turun ke atas salah satu dari mereka. Melalui doa dan penumpangan tangan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, mereka menerima Roh Kudus. Melalui tindak lanjut hasil pemberitaan Injil dan oleh Petrus dan Yohanes, dapatlah kita cermati bahwa orang-orang Samaria memenuhi syarat-syarat keselamatan dengan sepenuhnya dan menjadi orang Kristen sebelum Roh Kudus datang atas mereka. Fakta-fakta yang menyatakan bahwa mereka percaya dan dibaptiskan adalah fakta yang membuktikan dengan jelas bahwa iman orang Samaria adalah iman sejati yang menyelamatkan. Baik Filipus maupun para rasul menilai bahwa iman mereka adalah iman yang sah. Di depan umum, orang Samaria menyerahkan diri kepada Kristus dengan dibaptis dalam air, dan Alkitab menyatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Demikianlah mereka lahir baru dan didiami oleh Roh Kudus. Yang kemudian Roh Kudus yang mereka terima beberapa hari kemudian bukan untuk keselamatan. Sebaliknya, penerimaan Roh Kudus itu seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta, yaitu untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk pelayanan dan bersaksi. Lukas memakai istilah menerima Roh Kudus terutama dalam arti memberi kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah 2 ayat 38, Bapak Ibu Saudara bisa baca, dan bukan dalam arti kelahiran baru atau pembaruan.
Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberi diri dibaptis, pada saat itu kita sudah menerima kelahiran baru. Kita sudah mengalami kelahiran baru dan pembaharuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil terus diberitakan di daerah Samaria. Tugas Petrus dan Yohanes mendoakan setiap orang yang sudah dilayani oleh Filipus untuk mereka menerima kuasa dari Roh Kudus, berdoa atas mereka, menumpangkan tangan atas mereka, telah dilaksanakan, dan dalam perjalanan pulang kembali ke Yerusalem, mereka terus bersaksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga seluruh kampung, banyak kampung di Samaria boleh menerima kabar sukacita ini dan menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Sesuai dengan tema kita, kabar baik bagi diaspora di Taiwan, dalam Pekan Doa PI Baptis Sedunia kali ini kita akan mendoakan dan berbuat sesuatu untuk orang-orang Indonesia yang terpencar di Taiwan. Di antara mereka ini ada yang telah menerima pemberitaan Injil lalu menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang muda atau keluarga muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan latar belakang diaspora di Taiwan. Istilah diaspora mengacu pada penyebaran orang Yahudi, yaitu penyebaran orang Yahudi di luar Palestina. Ini juga merupakan nama teknis untuk semua negara di luar Palestina tempat orang-orang Yahudi datang untuk tinggal. Namun penerapan penggunaan diaspora telah diperluas ke minoritas agama atau ras manapun yang tinggal di wilayah masyarakat agama atau politik lain. Diaspora menjadi istilah yang memayungi kelompok lain seperti migran, exit, pengungsi, ekspatriat. Status seseorang disebut sebagai diaspora bukan perihal faktor pendorong migrasi atau seberapa lama mereka menetap, melainkan kondisi pasca migrasi dan bagaimana kelompok tersebut beradaptasi. Diperkirakan sekitar 8 juta orang Indonesia bermukim di luar negeri dengan berbagai macam profesi seperti pengusaha, peneliti, mahasiswa, pekerja profesional, pekerja seni, TKI, dan lain sebagainya, dengan mendapatkan per kapita 5 kali lipat per kapita di Indonesia. Dengan jumlah sekitar 8 juta orang, diaspora Indonesia berada di kisaran 3% dari total penduduk di Indonesia. Orang Indonesia di Taiwan membentuk salah satu komunitas penduduk asing yang besar di Taiwan. Terdapat 249.000 berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Taiwan per Juli 2021. Kebanyakan di antaranya adalah mahasiswa, pekerja profesional, dan tenaga kerja Indonesia. Sekitar 26.980 orang Indonesia, banyak dari mereka adalah keturunan Cina seperti orang Hakka, telah berimigrasi ke Taiwan melalui pernikahan internasional, kebanyakan perempuan, dan beberapa telah dinaturalisasi menjadi kewarganegaraan Taiwan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama, berdoa bagi International Mission Board IMB dan gereja-gereja lokal dalam usaha pengabaran Injil dan penjangkauan. Kiranya Tuhan mencukupkan segala keperluan
khususnya tenaga Injil yang diperlukan dalam usaha-usaha tersebut. Yang kedua, kita berdoa bagi volunteer, baik yang bekerja sama dengan berbagai lembaga dan gereja maupun independen. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan dan kelancaran dalam pelayanan jangka pendek atau jangka panjang mereka. Yang ketiga, berdoa bagi gereja atau kelompok yang melaksanakan mission trip, vision trip dan mission trip. Kiranya mereka memperoleh kepekaan akan kehendak Tuhan dan pengabaran Injil di sana, serta dapat menindaklanjuti dengan pelayanan-pelayanan praktis. Yang keempat, kita berdoa bagi lembaga atau kelompok yang dengan sukarela menaungi pekerja migran dari Indonesia yang bermasalah. Kiranya mereka diberi perlindungan dan kemampuan dalam membantu orang-orang Indonesia tersebut. Dan kemudian yang terakhir, kita berdoa bagi sekitar 79.574 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan. Kiranya Tuhan melindungi mereka yang kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh manula. Kiranya ada kesempatan bagi mereka untuk mendengar Injil selama mereka bekerja di sana. Jemaat WCM yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama mendukung Pekan Doa PI Baptis Sedunia kali ini. Kita berdoa buat masyarakat Indonesia yang ada di Taiwan. Kita berdoa, kita mendukung pelayanan misi yang ada di sana supaya semakin banyak orang yang menerima dan mendengar Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh luar biasa. Saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh ikut berpartisipasi dalam Pekan Doa PI Baptis Sedunia. Hari ini Bapa kami berdoa buat International Mission Board dan gereja-gereja lokal yang ada di dalam pelayanan pekabaran Injil. Biarlah Tuhan terus menolong setiap usaha-usaha mereka, usaha-usaha yang mereka lakukan dalam melakukan penginjilan. Terlebih Tuhan mencukupkan dengan pekerja-pekerjamu Tuhan. Tuhan mencukupkan dengan utusan-utusanmu untuk melayani mereka di sana, misionaris yang akan mendukung pelayanan yang melakukan tugas penginjilan di Taiwan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat gereja-gereja lokal dan juga volunteer yang bekerja sama dengan baik gereja lokal yang ada di sana, bekerja dengan lembaga-lembaga ataupun bekerja secara independen dalam melakukan penginjilan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan kelancaran sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil dan senantiasa Tuhan lindungi dengan luar biasa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang melakukan mission trip ataupun vision trip ke daerah Taiwan Tuhan, ke negara Taiwan. Biarlah Tuhan juga menolong sehingga mereka menerima, mendapatkan kepekaan akan kehendak Tuhan dalam melakukan penginjilan, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan-pelayanan praktis untuk menjangkau orang-orang di sana. Tuhan senantiasa memberikan pertolonganmu, campur tanganmu untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah dengan sukarela melayani Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk
lembaga-lembaga ataupun organisasi yang menaungi tenaga kerja Indonesia yang sedang mengalami masalah di sana Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan, Tuhan menolong setiap proses-proses dalam penyelesaian permasalahan setiap tenaga kerja Indonesia ini. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan berikan hasil keputusan yang terbaik, dan kami percaya Engkau senantiasa memberikan perlindungan-Mu, campur tangan-Mu kepada mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kurang lebih 80.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan, yang sebagian besar bekerja sebagai asisten rumah tangga dan juga pengasuh manula. Biarlah Tuhan senantiasa menolong sehingga mereka juga tersentuh oleh Injil Bapa, sehingga setiap pribadi dari TKI ini yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh terjamah oleh Injil, mereka boleh menerima kabar sukacita, dan mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan setiap pribadi, lepas pribadi yang melayani di Taiwan. Kami berdoa untuk setiap organisasi-organisasi, baik gereja, lembaga, ataupun independen yang bekerja melayani pekabaran Injil di Taiwan. Tuhan senantiasa Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, memberikan pertolongan, campur tangan, dan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk mereka dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kami rindukan Taiwan pulih dimenangkan, Taiwan pulih menerima Tuhan, dan Taiwan dimenangkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan saat ini. Tuhan yang Engkau sendiri yang mengerti akan setiap hati kami. Engkau sendiri yang bisa bekerja sesuai dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya pada tangan kasih-Mu untuk Taiwan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa untuk Taiwan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menyempurnakan setiap permohonan doa kami ini. Terima kasih Bapa, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.